Oke teman-teman, baik, kembali lagi bersama dengan saya Andreas. Nah, di sini kami akan membahas tips-tips kesehatan. Nah, untuk kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya Nanda Putri. Kita berdua akan membahas cara sederhana untuk mencegah atau menghindari pengendalian infeksi pada lingkungan sekitar kita. Nah, di sini mungkin ada 3 cara sederhana yang akan kita jelaskan. Yaitu yang pertama ada cara batuk efektif. Yang kedua tuh ada cuci tangan dengan 6 langkah benar dengan momen yang tepat. Terus yang ketiga itu cara menggunakan masker yang tepat serta pembuangan masker yang tepat. Oke teman-teman, tujuan kita menjelaskan cara pencegahan infeksi ini. Tujuannya untuk memberitahu orang-orang di luar sana yang mungkin masih awam atau belum mengetahui pengendalian infeksi dengan cara sederhana. Nah, di sini kami akan menjelaskan lebih detail lagi sehingga mereka juga dapat memahami. Nah, karena kita tahu bahwa pengendalian infeksi itu sangat membantu bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit teori-teori tentang pengendalian infeksi itu, dan teman saya akan memberikan contoh atau cara menggunakan masker dan batuk efektif dan mencuci tangan dengan benar. Teman-teman, kita tahu bahwa sekarang kita lagi di masa pandemi corona. Mungkin dengan cara seperti ini kita dapat membantu pemerintah atau lebih menjaga diri kita sendiri serta orang-orang di sekitar kita sehingga mereka tidak terjangkit dalam virus corona. Oke teman-teman, yang pertama ini cara mengendali infeksi dengan cara mencuci tangan. Nah, kita tahu bahwa di luar sana masih banyak orang awam yang setelah memegang atau menyentuh barang kotor, mereka masih mencuci tangan dengan hanya sekedar mencuci tangan tanpa memakai sabun. Nah, di sini hal-hal yang harus kita ketahui kapan kita harus mencuci tangan di kalangan umum itu. Yang pertama itu sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menyentuh barang-barang kotor atau barang-barang yang mengandung infeksi, terus juga mungkin setelah menyentuh popok pada bayi. Nah, di sini dan juga ada 5 momen kapan kita harus mencuci tangan di area rumah sakit. Di sini yang pertama itu sebelum kontak dengan pasien, yang kedua tuh sebelum tindakan aseptik, yang ketiga tuh setelah terkena cairan tubuh pasien, yang keempat setelah kontak dengan pasien, yang kelima tuh setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Nah teman-teman, di sini ada 6 langkah cara mencuci tangan yang benar menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, yang langkah pertama tuh tuang cairan air atau mungkin dengan cairan hand rub atau hand sanitizer ke telapak tangan Anda. Kemudian usapkan kedua telapak tangan Anda berlawanan jarum jam sebanyak 3 atau 4 kali. Nah, langkah yang kedua itu usap dan gosok pada kedua punggung jari Anda. Terus usapkan sebanyak 3 atau 4 kali bergantian punggung jari kiri dan punggung jari kanan. Nah, yang ketiga itu gosok ke sela-sela jari Anda sampai bersih. Yang keempat, usapkan kedua ujung jari Anda secara bergantian, baik jari kiri maupun jari kanan Anda. Nah, yang kelima itu gosok dan putar tangan jempol Anda saling mengunci, itu bergantian jari kiri dan jari kanan. Nah, yang keenam itu letakkan ujung jari Anda pada telapak tangan Anda dan memutar berlawanan jarum jam sebanyak 3 atau 4 kali. Itu dilakukan bergantian baik tangan kiri maupun tangan kanan. Nah, di sini yang kedua cara menghindari atau mengontrol infeksi dengan cara batuk efektif. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang batuk. Mereka tidak memikirkan orang di sekitar mereka, sehingga pada saat mereka batuk, mereka tidak menggunakan masker atau tanpa menutup mulut mereka, sehingga pada saat mereka batuk, kuman mereka menyebar ke orang lain. Nah, di sini kami akan lebih menjelaskan cara batuk efektif sehingga tidak menyebarkan kuman atau menyebarkan virus ke orang lain. Nah, yang pertama, batuk efektif itu sendiri dia adalah suatu metode untuk batuk sehingga pada saat kita batuk tubuh kita tidak begitu menguras tenaga. Nah, ini tujuannya untuk melancarkan atau mengeluarkan dahak yang ada pada dalam tubuh kita. Nah, yang pertama tujuannya itu sendiri yaitu membebaskan jalan napas sehingga pada saat kita batuk kita tidak tersengat-sengat atau tidak terlalu menguras energi. Nah, untuk tekniknya itu sendiri mungkin pada saat sebelum batuk tarik napas yang dalam dari hidung, tahan selama 1 detik, terus hembuskan perlahan dari mulut. Setelah itu batuk dengan sekencang-kencangnya sehingga dahak yang ada dalam mulut kita bisa keluar dengan baik, sehingga kita bisa
membuang di tempat yang sudah disediakan. Nah, cara batuk efektif itu Anda bisa lakukan berulang-ulang sampai tubuh Anda merasa nyaman. Dan untuk etika batuk efektif itu mungkin pada saat Anda merasa batuk di depan orang-orang banyak atau di kalangan umum, mungkin Anda bisa menggunakan sapu tangan atau ke ruang batuk yang sudah disediakan di area tersebut. Nah, yang ketiga itu cara menghindari infeksi dengan cara menggunakan masker. Nah, di sini teman-teman, sini cara menggunakan masker itu sendiri. Yang pertama ada masker medis. Nah, masker medis itu mungkin teman-teman sudah tahu juga, masker medis itu yang di ujung bagian atasnya ada kawat. Nah, di situ cara memakainya, ini teman-teman bisa memakai, dan kawat pada ujung bagian atas teman-teman bisa kaitkan di bagian hidung sehingga masker tersebut tidak mudah jatuh ke bagian bawah. Nah, yang berikut mungkin ada juga masker kain yang teman-teman mungkin bisa temukan di tempat-tempat jualan masker di pinggir jalan. Mungkin teman-teman sudah membeli. Pada saat memakai masker kain, teman-teman tidak boleh memakai berulang-ulang karena itu dapat menimbulkan berbagai bakteri atau infeksi. Nah, jika teman-teman sudah menggunakan masker kain, mungkin setelah memakai bisa mencuci atau mempunyai stok yang banyak sehingga pada saat mencuci yang lain, masker yang sudah disediakan yang lain bisa dipakai lagi. Nah, untuk masker medis itu sendiri, teman-teman tidak boleh menggunakan lebih dari 3 atau 4 jam, dan itu memang harus digunakan sekali pakai. Oke teman-teman, jika masker sudah terpasang pada wajah Anda, mungkin Anda tidak boleh menyentuh dulu. Sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan sebelum menyentuh wajah Anda. Nah, itu dia 3 cara pengendalian infeksi secara sederhana di kalangan umum. Oke, baik teman-teman, sekarang teman saya Nanda Putri akan menjelaskan dan memberikan contoh-contoh pengendalian infeksi dengan cara batuk efektif, mencuci tangan dengan benar, dan menggunakan masker. Selamat menyaksikan. Oke, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sebelum itu, ketika kita mencuci tangan, kita harus memperhatikan. Yang pertama, kita tidak boleh menggunakan perhiasan satupun di jari-jari kita. Dan kita tidak boleh menggunakan jam tangan agar ketika kita cuci tangan dapat bersih dan benar. Langkah pertama, di telapak tangan 1, 2, 3, 4. Yang kedua pada punggung tangan 1, 2, 3, 4. Tangan satunya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Langkah selanjutnya kita kunci-kunci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita genggam ibu jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir kita kuncupkan jari-jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya di video kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan masker dengan baik. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa warna hijau ini berada di depan, jangan sampai terbalik. Setelah itu, kaitkan tali masker pada kita seperti ini. Setelah itu, kawat masker berada di atas, di bagian hidung. Setelah itu, kita kaitkan seperti ini agar kencang seperti ini. Nah, jangan pernah memakai masker di dagu, ini salah. Yang benar seperti ini. Setelah itu, jangan gunakan masker berulang-ulang. Setelah selesai menggunakan masker, buang pada tempat sampah yang sudah disediakan. Selanjutnya, saat kita batuk, kita bisa menggunakan sapu tangan atau tisu. Kita tutup mulut kita dengan sapu tangan atau tisu. Jika kita tidak ada atau tidak mempunyai sarung sapu tangan atau tisu, kita dapat menggunakan lekuan bahu tangan kita di bagian dalam seperti ini. Setelah itu, kita dapat membuang tisu ataupun sapu tangan yang telah kita gunakan untuk batuk di tempat sampah yang sudah disediakan. Tujuannya agar virus kita tidak menyebar ke orang lain. Setelah itu, kita harus cuci tangan dengan baik dan benar. Oke teman-teman, itu dia cara pengendalian infeksi secara sederhana di kalangan masyarakat umum. Nah, mungkin jika kalian menganggap video ini bermanfaat, mungkin kalian bisa membagikan ke orang lain sehingga mereka yang belum mengetahui cara mengendali infeksi dengan cara sederhana seperti ini, mereka bisa menonton dan
lebih memahami lagi, sehingga mereka juga dapat melakukan ini pada diri mereka sendiri dan pada orang-orang di sekitar mereka. Oke, terima kasih.